Halo, saya Herbalis Kartika dari channel Exploring Herbal. Di dunia ini, ada jutaan jenis herbal atau tanaman obat dengan kandungan fitokimia dan khasiat terapinya yang beragam atau khas. Oleh karena itu, kita tidak perlu hanya bergantung atau mengandalkan satu atau beberapa jenis herbal saja, apalagi jenis herbal tersebut tergolong mahal dan langka. Kecuali herbal-herbal itu memang paling unggul di kelas terapinya, menurut evidence base. Kalau tidak, kita bisa menerapkan prinsip repurposing atau mengganti jenis herbal itu dengan jenis herbal lain yang relatif lebih murah dan mudah didapat, asalkan setara atau lebih baik dari sisi khasiat dan keamanan. Di channel ini, Anda dapat menemukan banyak info seputar jenis herbal yang mudah ditemukan di Indonesia, beserta informasi terkait fitokimia dan khasiatnya yang tentu terkini dan terpercaya. Semoga dapat menambah wawasan dan membantu Anda untuk menemukan alternatif terapi alami yang cocok untuk Anda. Selamat menyimak! Pernah kebayang nggak sih kalau tanaman hias yang mungkin ada di taman rumah Anda itu ternyata nyimpen rahasia pengobatan kuno dan potensi sains yang luar biasa? Nah, hari ini kita bakal bongkar kekuatan tersembunyi dari tanaman yang biasa kita kenal sebagai daun mangkokan. Pertanyaan ini nih yang jadi pusat pembahasan kita. Gimana ceritanya sebuah tanaman yang kelihatannya biasa aja bisa jadi penghubung antara kearifan nenek moyang kita sama penemuan canggih di laboratorium? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Kerennya, tanaman ini tuh dikenal di seluruh dunia meskipun namanya beda-beda. Di luar negeri ada yang sebut Shield Aurelia, di tempat lain Cup Leaves. Dan tentu saja di Indonesia kita paling akrab dengan nama mangkokan. Banyaknya nama ini nunjukin betapa penting dan luasnya peran tanaman ini di berbagai budaya. Oke, cukup misterinya. Sekarang waktunya kita kenalan resmi sama bintang utama kita. Tanaman yang dari tadi kita omongin itu nama ilmiahnya adalah Polysias scutellaria, ya, atau daun mangkokan. Nah, ini dia wujudnya. Pasti banyak dari Anda yang sering lihat kan? Ciri khasnya ya daunnya yang melengkung kayak mangkok itu. Tapi jangan tertipu sama penampilan yang sederhana, karena tanaman ini sebenarnya kayak apotek hidup yang punya segudang khasiat. Kalau kita intip klasifikasi ilmiahnya, ada satu petunjuk besar di sini. Lihat deh familinya. Araliaceae. Tahu artinya? Ini artinya mangkokan itu kerabat dekatnya ginseng, salah satu tanaman obat paling legendaris di dunia. Ini bukan kebetulan, ini adalah petunjuk awal dari kekuatan yang tersembunyi di dalamnya. Jadi, apa sih sebenarnya yang bikin tanaman ini begitu istimewa? Jawabannya nggak bisa dilihat pakai mata telanjang. Kita harus masuk lebih dalam lagi sampai ke level molekuler buat nemuin pabrik kimia yang ada di tiap helai daunnya. Sebelum lanjut, ada satu istilah penting yang perlu kita tahu, fitokimia. Gampangnya gini, ini tuh senyawa kimia alami di dalam tumbuhan yang bikin dia punya kemampuan menyembuhkan. Anggap aja ini semacam resep rahasia dari alam. Oke, jangan pusing dulu lihat gambar ini. Ini tuh struktur molekul dari beberapa senyawa super yang ada di dalam daun mangkokan. Anggap aja ini kayak cetak biru dari mesin penyembuh alaminya. Para ilmuwan berhasil mengidentifikasi bentuk-bentuk inilah yang bertanggung jawab atas berbagai khasiatnya. Jadi ini bukan sulap, tapi arsitektur kimia yang presisi. Intinya gini, setiap daun mangkokan itu seperti laboratorium mini yang penuh dengan pasukan aktif. Ada flavonoid yang tugasnya jadi antioksidan, ada saponin yang jago meredakan peradangan, dan masih banyak lagi. Mereka ini kerja bareng, bersinergi, buat menciptakan efek penyembuhan yang luar biasa. Nah, ini dia bagian yang paling seru. Disinilah kita bakal lihat gimana kearifan kuno yang diwariskan dari generasi ke generasi ternyata klop banget sama apa yang dibuktikan oleh sains modern di laboratorium. Kita mulai dari tradisi yang dekat banget sama kehidupan kita. Di Indonesia, udah jadi rahasia umum kalau para ibu yang baru melahirkan itu disarankan mengonsumsi daun mangkokan. Tujuannya cuma satu, biar produksi ASI untuk si kecil lancar. Ini adalah kearifan yang diwariskan turun-temurun. Dan tebak apa? Sains modern berhasil membuktikannya.
Penelitian menemukan kalau senyawa di daun mangkokan itu bekerja dengan cara menekan tombol kimia di otak yang disebut reseptor dopamin. Cara kerjanya ini mirip banget sama beberapa obat pelancar ASI modern. Keren kan? Sains olah bilang, iya, nenek moyang kalian bener. Lanjut ya ke manfaat tradisional lain yang praktis banget, sebagai deodoran alami. Betul, orang zaman dulu pakai tanaman ini buat mengatasi bau badan. Mungkin kedengarannya simpel, tapi sains di baliknya itu, wow, mencengangkan. Coba deh lihat grafik ini. Zona hambat itu area di mana bakteri nggak bisa tumbuh. Makin besar angkanya, makin kuat efeknya. Yang bikin kaget, ekstrak daun mangkokan 32,5 mm ternyata lebih ampuh menghambat bakteri penyebab bau badan dibanding tetrasiklin 24,6 mm yang notabene adalah antibiotik standar. Luar biasa kan? Uniknya lagi, mangkokan ini bukan cuma buat pengobatan loh. Di beberapa daerah, daun ini jadi menu sehari-hari, direbus terus dimakan kayak sayur biasa. Ini menunjukkan kalau manfaatnya itu bukan cuma buat mengatasi masalah tertentu, tapi juga untuk menjaga kesehatan tubuh secara umum. Dan ini alasannya. Lihat deh kandungan nutrisinya. Gila banget, kandungan kalsiumnya tinggi sekali, bahkan bisa menyaingi susu. Terus kayak akan zat besi juga yang penting buat darah. Jadi makan daun ini sebagai sayur itu bukan sekedar buat kenyang, tapi bener-bener kayak ngasih suplemen nutrisi yang kuat buat tubuh kita. Oke, kita udah lihat masa lalunya, udah lihat juga masa kininya. Pertanyaannya sekarang, apa selanjutnya untuk tanaman hebat ini? Yuk kita intip sedikit masa depan mangkokan dan potensi besarnya yang belum tergali. Walaupun potensinya segede ini dan manfaat tradisionalnya nyata banget, ada satu fakta penting yang harus kita tahu. Ternyata masih ada lubang besar dalam penelitian ilmiahnya. Gampangnya, riset modern itu baru nyolek permukaannya aja, masih banyak banget yang belum kita ketahui. Jadi, ini dia kesimpulan utamanya. Mangkokan itu contoh sempurna pertemuan antara kearifan masa lalu dan pengobatan masa depan. Potensinya nyata, sudah mulai didukung sains, tapi sebagian besar masih terpendam. Dia itu ibarat raksasa farmasi alami yang masih tertidur. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup. Kisah daun mangkokan ini bikin kita jadi mikir ya, apalagi yang ada di luar sana. Berapa banyak solusi untuk masalah kesehatan modern yang sebenarnya tumbuh di taman kita sendiri hanya menunggu untuk kita perhatikan lebih dekat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau channel ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Anda juga dapat memberikan saran untuk konten video-video berikutnya di channel ini melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.